Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita hanturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salawat bertangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada baginda alam Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang diterangi oleh iman dan Islam. Semoga kita semua dapat mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Di kultum saya hari ini, saya akan membahas tentang bagaimana seseorang yang telah meninggal dunia tetapi ia masih memiliki hutang puasa Ramadan. Aduh, bagaimana tuh? Masa iya udah meninggal tapi masih punya hutang puasa? Bagaimana pembahasannya? Mari kita bahas. Yang pertama, kalau misalkan orang yang meninggal dunia tersebut tidak menjalankan puasanya dengan alasan musafir atau dalam perjalanan, maka puasanya tersebut tidak difidyahkan, tapi diqodokkan, digantikan dengan anak-anaknya. Dalam hadis sahih nih, hadis yang benar, Rasulullah berkata, "Man mata," apabila ada seseorang yang meninggal, wa alaihi siyam, dan ia mempunyai hutang puasa, somanhu waliyuhu, maka wajiblah ahli warisnya atau anak-anaknya yang menggantikan puasanya. Dan yang kedua, apabila seseorang yang meninggal dunia tersebut tidak menjalankan puasanya dengan alasan tua renta, tidak sanggup. Misalkan dia tidak berpuasa selama 2 tahun berturut-turut. Kalau dihitung-hitung 60 hari juga kan? Maka wajiblah baginya untuk membayar fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah adalah membagikan makanan kepada orang miskin dengan makanan pokok, mulai dari makan pagi, makan siang, sampai makan malam. Dan bagaimana cara membaginya? Apakah kita kumpulkan 60 orang miskin dan kita memberikan kepada mereka masing-masing satu makanan? Atau sebaliknya, kita kumpulkan hanya satu orang miskin dan memberikan kepadanya 60 makanan? Semua itu tidak masalah. Intinya, makin banyak yang dibantu, maka makin bagus. Dan apakah hanya orang miskin saja yang berhak menerima fidyah tersebut? Kita perhatikan kembali ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Hanya orang miskin saja disebutkan dalam ayat itu, tidak boleh dialihkan kepada orang lain. Dan ingat, hukum menggantikan puasa bagi orang yang sudah meninggal dunia itu wajib hukumnya kalau kita mengetahuinya. Kalau nggak tahu gimana? Ya nggak masalah. Cukup dengan mendoakan almarhum, mengirimkan Al-Fatihah, atau yang lebih baik lagi, mengkhatamkan satu Al-Quran penuh untuk almarhum. Semoga kita selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berjumpa kembali di Ramadan tahun depan. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini saja kultum saya pada sore hari ini. Semoga terdapat pelajaran serta keberkahan yang dapat diambil. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.